Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah kita panjatkan karena dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam adalah kenikmatan yang terbesar, serta kenikmatan kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi, bertolabul ilmi walaupun lewat online. Dan mudah-mudahan niat kita untuk bersilaturahmi, bertolabul ilmi, ya, niat kita untuk duduk melingkar berhalaqah bersama teman-teman kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita aturkan kepada uswah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'id, serta orang-orang selalu istiqomah di jalan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan satu ganjaran terbesar bahwasanya nama-nama kita sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz, ya, menjadi barisan umat Rasulullah yang istiqomah, dan pada akhirnya Allah mengizinkan kita bertemu dengan Rasulnya di jannahnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Umat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita sering mendengar kabar duka, ya, kabar yang membuat terguncang hati kita, yang membuat air mata kita tidak bisa dibendung, yang membuat dada kita sesak, yaitu adalah kabar sebuah kematian. Masya Allah, ya, Allah memberikan ujian kepada setiap hambanya itu tidak pernah salah. Ada seorang pasien, dia adalah seorang atlet, gitu ya, seorang atlet pelari, dia menderita gula. Kemudian dia datang kepada seorang dokter, dan qadarullah yang diserang saat itu adalah kakinya yang memang sudah mulai membusuk. Kemudian dokter itu mengatakan bahwasanya, Pak, ini kaki harus diamputasi. Apa yang terjadi atau apa yang dipikirkan oleh sang atlet tersebut? Maka dia langsung berpikiran, gak baik diamputasi. Karena apa? Saya kan seorang atlet. Seandainya kaki saya diamputasi, berarti saya sudah tidak bisa lari. Artinya saya sudah tidak bisa menjadi seorang atlet lagi. Berbeda dengan pandangan dokter, kalau sampai kaki tidak diamputasi, maka yang terjadi adalah infeksi akan menjalar ke seluruh tubuh, dan fatalnya akan mengakibatkan kematian kepada sang atlet ini. Jadi apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Artinya terkadang kita itu nggak tahu, gitu ya, apa sih sebenarnya hikmah di balik musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi pada hakikatnya Allah memberikan ujian kepada hambanya itu, Allah sudah maha tahu, ya. Kita sudah sangat paham, ya, tentang ayat bagaimana sungguhnya Allah tidak akan pernah memberi satu beban yang berat melebihi kemampuan hamba-hambanya. Nah, di sini kita tahu kalau menurut atlet itu adalah satu keburukan karena dia sudah tidak bisa lari lagi. Tapi kalau menurut dokter ini adalah sebuah kebaikan. Karena apa? Kalau tidak sampai diamputasi, maka atlet ini akan berakibat meninggal dunia karena terjalar infeksi. Jadi kadang kita itu tidak tahu bahwasanya ujian yang menimpa kita itu terasa berat, dan kita kadang merasa itu adalah sebuah keburukan pada diri kita, padahal Allah menginginkan sebuah kebaikan kepada hambanya. Tidak pernah Allah menginginkan ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya itu adalah sebuah keburukan. Pasti semua itu ada hikmahnya, pasti itu adalah sebuah kebaikan untuk hambanya. Hanya saja terkadang kita itu menutup diri atau tidak mau tahu, atau bahkan Allah menutup hati kita untuk tidak bisa mengambil hikmahnya. Nauzubillah min dzalik.
Ya, permasalahannya bukan uh, se, seberat apa ujian itu. Permasalahannya bukan pada uh, bagaimana ujian itu akan mendera kehidupan kita, tapi permasalahannya adalah apakah ketika kita diuji oleh Allah itu kita akan ditolong oleh Allah, apakah ketika kita diuji oleh Allah kita akan mampu mengambil setiap hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sejatinya ujian yang dihadirkan Allah untuk hambanya adalah untuk kebaikan saja. Hanya saja kita kadang tidak mengetahuinya. Ya. Nah, ujian itu juga diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sebagai bentuk dari bagaimana Allah bagaimana Allah memberikan atau menjadikan ujian itu adalah sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hambanya. Nah, kalau yang seperti ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ya, makanya ketika kita sedang diuji, bertanyalah pada diri kita, apakah kita mampu bersabar atau kita justru malah menyalahkan Allah, ya? Karena sabar itu ada 3 tingkatan ya, ibu-ibu. Yang pertama, sabar yang tertinggi itu adalah sabar ketika menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan ujian. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya salah satu sarana bahwa Allah mencintai hambanya itu adalah dengan diuji. Satu hal yang jangan sampai kita lupakan, seandainya ya Allah ya kan, kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah kalau bahasanya itu sudah dicap sebagai, Allah sudah mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah. Subhanallah ya Bu ya, diakui oleh Allah. Nah, apakah kekasih Allah tidak diuji? Justru ujian Nabi Muhammad SAW itu berat sekali. Ya, bahkan dalam satu kitab itu dikatakan bahwasanya Rasulullah itu sudah merasakan ujian, sudah merasakan segala ujian yang sudah dirasakan oleh umatnya. Kalaulah memang Rasulullah itu kalaulah dikatakan bahwasanya orang yang tidak diuji itu adalah orang yang tidak dicintai, gitu ya Bu ya, maka Rasulullah itu hidupnya enak. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu diusir dari Mekah, diembargo. Kemudian Siti Khadijah ketika meninggal ya, sebagai Siti Khadijah dan Abu Thalib itu pamannya adalah sebagai tameng ibaratnya ya Bu ya, dalam periode dakwah di Mekah meninggal dunia. Itu betapa sedihnya Rasulullah. Orang-orang yang dicintai itu meninggal ketika Rasulullah butuh dukungannya. Itu kan sangat luar biasa. Dan itu ujian seberat itu, Allah mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Jadi ketika ada ibu-ibu sedang diuji dengan musibah, jangan lantas kenapa ya, kok Allah begini pada saya ya. Justru sebaliknya, alhamdulillah Allah menguji saya, itu berarti Allah masih perhatian kepada saya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Baihaqi ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Rasulullah bersabda bahwasanya apabila Allah mencintai satu kaum, Ia akan menguji mereka. Jadi ini kita sudah tahu ya Bu ya, bahwasanya kalau kita pengen dicintai oleh Allah, jadi siap-siap diuji. Walaupun kita tidak boleh Bu memohon kepada Allah, ya Allah uji, nggak boleh ya. Tapi ketika Allah menguji, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah kuatkanlah itu ya, seperti itu. Nah, kenapa dikatakan bahwasanya ujian itu adalah sarana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai hambanya ya? Apa alasannya? Yang pertama,
Karena ujian itu akan meninggikan derajat dan meningkatkan posisi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ibu pernah ingat ya Bu ya, satu hadis yang dikisahkan ya dari Rasulullah SAW tentang ahlul musibah dan ahlul afiyah ya. Jadi ahlul musibah itu ya yang ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, berikanlah ahlul musibah itu satu ya. Yang pertama itu adalah surga. Kenapa? Jadi ahlul musibah ini adalah orang yang selalu diuji oleh Allah dengan kesusahan, sakit ya, usahanya bangkrut, terus selalu dianiaya, tapi dia tetap sabar dalam koridor di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap ridho apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sabar dalam ujian itu adalah pahalanya cukup besar ya. Yang pertama, ahlul musibah itu akan diberikan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ahlul musibah itu akan diberikan afiyah, kekuatan oleh Allah. Wahai malaikat, ahlul musibah berikanlah afiyah, itu kekuatan. Kenapa? Karena ketika di dunia Allah sudah mencabut kekuatannya ketika diuji. Misalnya yang sehat sakit ya, kemudian yang modalnya banyak habis. Jadi Allah berikan kekuatan itu, diganti oleh Allah di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, maka Allah berikan itu kepada ahlul musibah adalah nanzilah, artinya kedudukan yang sangat tinggi. Dan ini yang membuat iri para ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang tidak pernah, jarang diuji, sehat, bisnisnya lancar ya, apapun yang didoakan gitu ya, segera Allah kabulkan gitu ya, seperti itu. Pokoknya jarang diuji. Maka ahlul afiyah ini sangat iri ketika melihat begitu tingginya ahlul musibah. Dan ini pahala yang tidak bisa didapatkan dari sholat, dari puasa gitu ya, karena pahala sabar itu akan mengalir terus. Mungkin kalau kita berzikir subhanallah 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 ya 33 kali selesai ya, alhamdulillah 33 kali mungkin selesai. Tapi kalau sabar itu pahalanya terus mengalir karena tidak terbatas waktu. Misalnya ada ibu-ibu yang punya mohon maaf ya, anak yang berkebutuhan khusus. Apakah sabar itu dapat dicegah? Maaf ya dek, hari ini ibu sabar, besok ibu nggak sabar, kan nggak bisa. Karena sabar itu adalah sepanjang waktu, maka pahalanya itu akan mengalir. Maka dengan syarat ketika kita itu ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah, dengan satu kesabaran. Nah, sampai ahlul afiyah itu sampai mengatakan, ya Allah, kalau aku tahu bahwasanya ahlul musibah yang ridho akan semua keputusanmu, yang sabar akan ujianmu, mendapat kedudukan yang setinggi itu, maka hidupkanlah aku kembali ya Allah. Maka ketika aku hidup kembali, silahkan cincang-cincang badan saya gitu ya, maka saya akan bersabar. Jadi subhanallah, itu janji Allah. Jadi orang-orang yang bersabar atas ujian yang ditimpakan Allah kepada ahlul musibah ini, maka dia akan diberi derajat yang tinggi di sisi Allah ya. Syaratnya itu sabar. Kemudian yang kedua, kenapa ujian itu adalah tanda bahwasannya Allah cinta kepada hambanya? Yang kedua adalah menghapus dosa dan kesalahan ya, ketika kita ridho gitu ya. Oh iya, mudah-mudahan sakit ini ya Allah, saya ridho akan sakit ini, mudah-mudahan ini adalah sebagai penghapus dosa dan kesalahan saya gitu. Bukankah setiap pagi kita sudah berdoa? Bukankah setiap sore pun kita sudah berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ketika kita sudah ridho bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho bahwa Engkau adalah Tuhanku. Jadi apapun yang diputuskan oleh Allah, apapun jalan yang dikehendaki oleh Allah, apapun yang peran yang harus kita jalankan ya dari Allah, maka jalankanlah dengan ikhlas, jalankanlah dengan ridho ya. Kemarin kita sudah belajar ya Bu ya, antara ridho dan ikhlas. Kalau ridho itu kita bisa menerima,
Kalau ikhlas itu kita bisa menjalankan dengan ikhlas gitu. Bedanya itu seperti itu. Ya. Nah, ketika kita memang sudah ridho bahwa Tuhan kita adalah Allah, ya sudah. Allah menjadikan kita punya anak seperti ini. Oh, ya sudah. Berarti harus bagaimana? Allah memberikan kita watak model suami yang seperti ini. Ya sudah, kita ridho saja. Hanya kita tinggal menjalankan, oh suami saya wataknya seperti ini, saya mohon ya Allah kepada Engkau supaya aku sabar menghadapinya, ya, supaya ini adalah bagian dari amal-amal saya ketika saya akan menghadap Engkau. Gitu aja, sudah ridho gitu ya. Jadi ketika kita sakit pun bagaimana? Harus berikhtiar, tapi di sisi lain kita pun ridho, ya Allah, mudah-mudahan sakit ini menjadi dosa-dosa saya, ya, menjadi menghapus kesalahan saya. Kemudian yang ketiga, kenapa ujian itu adalah sarana cinta, ya, dari Allah kepada hambanya, yaitu karena ujian akan menjauhkan dari api neraka. Masya Allah, ya. Jadi para salafus soleh zaman dulu ketika kok gak diuji sama Allah itu malah bingung, ini kenapa ya Allah kan gak muji saya gitu ya. Ya, kalau kita kadang kebalikannya ya Bu ya, kadang kita melihat Allah itu orang gak sholat, gak puasa, kok rezekinya banyak, ketika dia minta anak laki dikasih laki, ketika dia punya anak perempuan dikasih perempuan. Itu mungkin Allah sudah ridho kepadanya. Belum tentu. Karena apa? Mungkin saja itu adalah istidrat. Istidrat itu adalah Allah berikan segala sesuatu yang dia minta, tapi dengan tujuan menjauhkan dia dari Allah. Makanya ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita mendoakan anak kan pasti barokallah, barokallah, barokallah gitu ya Bu. Karena apa? Setiap apapun yang terjadi pada dia, setiap rezeki yang dia terima itu menjadi sebuah keberkahan. Artinya baik itu ujian berupa kesenangan maupun kesedihan itu akan menjadi sebuah berkah baginya, ya. Artinya dia sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan gembira, dia tetap dekat dengan Allah. Barakallah, kata ya. Nah, ini kenapa ujian itu adalah sebagai bentuk cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Kemudian tadi yang keempat ya Bu ya, ujian akan menjauhkan diri dari api neraka. Rasulullah SAW pernah menjenguk salah satu sahabat yang sedang sakit, ya, sakit demam gitu ya. Maka Rasulullah pun menghibur sahabat ini dengan mengatakan, wahai sahabatku, bergembiralah karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ia adalah nerakaku. Artinya ia nerakaku itu adalah sakitnya gitu ya Bu ya, yang aku timpakan kepada hambaku yang beriman di dunia sebagai ganti jatah siksa neraka untuknya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi husnuzon aja Bu. Ya Allah, kepala aku pusing banget tuh ya, kayak di di hantam beduk gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari diringankan siksa aku di neraka. Mungkin banyak dosa-dosa yang aku lakukan. Sudah. Ketika semuanya dikembalikan kepada Allah, maka akan kita temukan bahwa hati kita itu akan menjadi hati yang lapang. Kalau bahasa Jawa itu hati yang legowo, gitu ya, seperti itu. Jadi tidak perlu ada yang dirisaukan. Ya, ini juga sebagai pengingat pribadi sendiri ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan hati yang luas, hati yang lapang untuk selalu ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, ya, kenapa ujian ini adalah sebagai sarana cinta Allah kepada hambanya, yaitu karena ujian itu akan menjadikan semakin dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam Quran surat Al-An'am ayat 42, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu.
Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka kembali kepada Allah dengan penuh ketundukan. Surat Al-An'am ayat 42. Masya Allah, Bu. Jadi para nabi dan rasul adalah kekasih Allah itu tidak lepas dari ujian yang sangat berat. Ya, seperti Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu di umur 70 diberikan sakit yang sangat luar biasa, ya. Kemudian sampai istrinya itu bingung, sampai istrinya bilang, "Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah untuk apa? Minta kesembuhan." Maka Nabi Ayub pun mengatakan, aku malu kepada Allah, sementara Allah sudah memberikan 70 tahun kesehatan, sementara baru sakit sebentar saja. Aku minta kesembuhan. Itulah yang menjadikan istri Nabi Ayub itu nggak paham, akhirnya pernah meninggalkan beliau, gitu ya. Walaupun memang Nabi Ayub itu sakitnya itu berpuluh tahun, ya Bu, ya, Masya Allah. Itu kemudian kisah Nabi Musa, ya, Masya Allah banget itu, Bu. Betapa beliau itu menghadapi kaum Bani Israel yang Masya Allah, gitu ya, yang ngeyelnya Masya Allah, gitu ya, menghadapi Fir'aun, ya. Itu ujian yang sangat luar biasa. Apalagi Rasulullah, ya. Ketika di Mekah, ketika di Taif dilemparin, ya, dikejar-kejar sama anak kecil, dikatain orang gila, sampai Rasulullah itu lari di kebun kurma, ya, menghindari lemparan batu, sampai malaikat bukit itu gregetan, gitu ya. Wah, ya Rasulullah, kalau memang mau ditimpakan bukit ini, saya akan timpakan ke Taif. Tidak, kata Rasulullah. Allah memberikan ujian seperti itu kan sangat berat, ya Bu, ya. Kalau kita belum apa-apanya, Bu, itu Masya Allah, gitu ya Bu, ya. Ujian dakwah yang sangat berat. Maka sesungguhnya Allah memberikan ujian itu agar apa? Ya, agar mereka kembali kepada Allah dengan penuh ketundukan. Nah, jadi koreksi nih, saya sendiri juga mengoreksi, ya. Jangan-jangan kita pernah diuji kepada Allah, bukannya kita kembali kepada Allah, tapi malah menghujat. Kenapa sih saya begini? Kenapa sih saya harus begini? Kenapa sih saya punya anak seperti kamu? Gitu ya. Kenapa sih saya harus begini? Makanya semua kejadian di dunia ini itu semua atas izin Allah. Hanya bedanya ada yang diridhoi, ada yang tidak. Pandemi ini pun, ya, yang kata orang ini adalah pandemi, ini pun adalah atas izin Allah. Dan sebagai seorang beriman, seharusnya kita harus bisa mengambil hikmahnya. Oh, barangkali ketika Allah itu menjadikan suasana pandemi ini adalah untuk memperbaiki diri kita, yang biasanya ngemol tiap hari, ya, ngerumpi tiap hari karena sekarang ada PPKM, harus di dalam rumah. Oh, mungkin Allah, beginilah cara Allah mengerem saya supaya tidak gosip melulu, ya, karena kan harus di rumah aja, ya Bu, ya. Kemudian mungkin kalau di mall itu pandangannya kemana gitu, ya, karena sekarang nggak boleh kemana-mana. Oh, mungkin inilah cara Allah menjaga mata kita. Mungkin kita sudah terlalu banyak dosa di mata kita, supaya udah kamu balik ke rumah, di rumah baca Quran aja, kemudian ngobrol sama suami sama anak, sudah. Mungkin beginilah cara Allah ketika mungkin mulut kita banyak sekali menggosipin orang di sana sini. Dengan adanya PPKM, dengan adanya pandemi, akhirnya kita balik ke rumah, gitu ya Bu, yang dihadapin itu ya orang-orang rumah saja, ya. Kita nggak dengar berita kesana kesini, kecuali memang yang memang niat gosip, ya Bu, ya. Sekarang mah bisa aja, ya, lewat medsos. Tapi ketika kita seorang beriman itu harusnya mampu, oh, beginilah cara Allah untuk selalu memperbaiki diri saya. Sehingga ketika kita mampu memaknai setiap ujian yang diberikan oleh Allah, akhirnya Allah berikan kelapangan dada kita, sehingga kita dapat mengambil hikmahnya, dan kita pun ridho atas setiap apa yang menimpa kita. Allah pun ridho, pada akhirnya kita mendapatkan cinta yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya Bu, ya. Ya, itu mungkin, ya Bu, ya, dari hadis tadi, ya, riwayat Tabrani dan Baihaqi dari Anas bin Malik, idza ahaballahu qauman ibtalahum, ya, bahwa sesungguhnya
ketika Allah mencintai suatu kaum, Ia akan menguji mereka. Nah, bagaimana kiat-kiat menangkap isyarat cinta, ya, dan mengekalkan cinta Allah kepada kita? Insya Allah akan